Ini dia nih ide lauk hemat yang rasanya enak banget, dimakan pakai nasi hangat aja, pakai tangan dijamin nambah nasi. Hari ini aku bikin oncom. Oncom ini aku beli di pasar, harganya 5.000 dapat 3. Pertama, oncomnya ini kita bersihkan dulu pinggirannya, kemudian dicuci bersih lalu diperas. Kemudian oncomnya kita tambahkan 1 bungkus penyedap kaldu ayam, diremas-remas dan siapkan bahan lainnya. Di sini lencanya dibelah sedikit menggunakan pisau, nggak perlu sampai putus. Kemudian potong daun bawang, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, kita tumis di minyak yang panas sampai harum, baru masukin deh lenca dan juga cabai rawitnya. Di sini kita kelupaan. Kemudian tambahin garam, masukin deh oncom yang udah kita siapin tadi, gula pasir dan kecap manis. Tumis lagi sampai rata, kurang lebih 10 menit dan tada, siap deh disajikan. Ini gampang banget kan guys bikinnya? Saatnya aku bilang don't forget to try yourself. Ini dia nih isian gyoza atau pangsit yang bisa kalian olah jadi masakan apapun, dijadiin topping untuk mie gluten free yang kemarin resepnya aku share juga enak banget loh. Di sini aku ada pakai sawi putih, kucai, kemudian aku potong-potong, siapin udang dicincang kasar, lalu sawi putihnya aku tumis sebentar sampai sedikit layu, siapin daging ayam giling, bisa pakai yang pahar biar lebih juicy, lalu ulen sebentar kurang lebih 5 menit, masukin bahan-bahan tadi, putih telur, bumbu-bumbu seperti bawang putih bubuk, garam, gula, lada, minyak wijen, tepung maizena, lalu aduk rata, siapin kulit gyoza atau pangsit, semprotin adonannya, kemudian kita oles dengan air di pinggirannya, lalu lipat dan bentuk sesuai selera. Di sini aku bentuknya seperti gyoza pada umumnya ya, dengan bantuan telunjuk dan juga jempol dijepit-jepit seperti yang ada di video. Kalian ikutin aja ya. Kemudian lakukan sampai adonannya habis dan simpan di dalam freezer sampai kalian mau olah. Dan ini bisa kalian goreng, kukus, rebus. Wajib banget buat stok ini di freezer. Jadi kalau lagi malas masak, tinggal kalian langsung olah. So don't forget to try yourself. Wah, ini dia nih, aku bikin mie cuma 2 bahan aja, nggak perlu diulen, gampang dibuatnya, tekstur minyak kenyal, enak banget, dimasak jadi apapun, kebetulan juga gluten free loh. Langsung aja ke resepnya. Di sini aku pakai telur yang aku kocok, masukin tepung kentang atau potato starch, aduk rata sampai teksturnya tidak terlalu kental atau cair, jadi ninggalin jejak selama kurang lebih 3 detik. Masukin ke piping bag, semprotkan adonannya ke air yang tidak terlalu mendidih, lalu tunggu sampai dia mengambang seperti ini ya. Untuk panjangnya disesuaikan dengan selera kalian, mau hasil mie-nya panjang atau pendek ya. Nah, kalau mie-nya udah naik ke permukaan, tinggal kalian tiriskan dan kreasiin sesuai selera. Di sini aku tambahin pangsit, air kaldu, lalu tambahkan wijen dan juga minyak wijen. Sesimpel ini, tapi rasanya enak banget, teksturnya kenyal. Pokoknya rasanya tuh nggak jauh beda sama mie yang pakai tepung terigu loh. Saatnya aku bilang, don't forget to try yourself. Ini dia nih cemilan cantik ala cafe, strawberry pastry yang bikinnya gampang, rasanya juga enak banget. Pertama, untuk bikin pastry creamnya, di sini hangatkan susu cair dengan vanila, kemudian kocok telur dengan gula pasir, masukkan tepung maizena, tuang susu cair yang dihangatkan tadi, perlahan-lahan aduk rata, masak sampai mengental, masukkan butter, garam, dan simpan di wadah, tutup dengan plastik, dinginkan. Next, karena punya banyak strawberry di rumah, aku potong-potong, kemudian tambahkan gula pasir, perasan jeruk lemon, masak 10 menit sampai seperti ini ya. Next, di sini aku pakai puff pastry instan yang aku belah menjadi 4, kemudian diberi sayatan. Pokoknya ikutin aja seperti yang ada di video ya. Kemudian tengahnya dibolongin dengan garpu, masukin ke air fryer, oles dengan telur, panggang 200 derajat celcius selama 10 menit. Tengahnya beri dengan pastry cream, selai strawberry, dan hias sesuai selera. Di sini juga aku ada bikin yang bentuknya segitiga, dan tada, jadi deh. Saatnya aku bilang don't forget to try yourself. Ini dia nih resep ayam pop dan juga sambalnya yang wajib banget kalian coba karena rasanya yang persis kayak di rumah makan Padang, gampang dibuatnya. Langsung aja masuk ke proses masaknya. Di sini aku pakai 1 ekor ayam pejantan yang aku beli di pasar, udah dipotong menjadi 4 dan aku buang kulitnya. Kemudian masukkan ke dalam panci, tambahkan jahe, bawang putih, serai yang udah digeprek, air kelapa dan juga santan kental. Jangan lupa buat dibumbuin pakai garam dan juga lada putih bubuk. Kemudian ditutup, masak sampai empuk kurang lebih sejam ya. Next, sambil nunggu, yuk kita bikin sambalnya. Di sini aku pakai bawang merah, bawang putih, cabai keriting, cabai rawit, tomat, dan sedikit terasi yang digoreng sebentar dengan minyak sampai dia agak layu. Kemudian masukkan ke dalam blender untuk dihaluskan. Tambahkan sedikit santan, kaldu ayam bubuk, garam, dan juga gula. Blender sampai halus, lalu kita saring ya biar hasilnya lebih maksimal. Nah, kalau ayamnya udah empuk, langsung aja ditiriskan. Bisa langsung dikonsumsi ataupun digoreng dulu. Di sini aku nggak digoreng. Sajikan dengan daun singkong dan nasi anget. Saatnya aku bilang, don't forget to try yourself. Wah, ini dia nih 2 mochi viral yang dibikinnya pakai 3 bahan aja tanpa dikukus ataupun microwave, anti gagal, rasanya juga enak. Di sini aku pakai tepung ketan, gula pasir, dan susu cair diaduk rata lalu dimasak di atas kompor sampai adonannya kenyal seperti ini ya. Siapin buahnya. Di sini aku pakai buah mangga yang aku potong dan kupas, sisihkan. Next, balur adonan kulit mochinya dengan tepung maizena yang udah disangrai, kemudian kuasin biar nggak terlalu bertepung. Bungkus buahnya sampai rapat seperti ini. Next, untuk daifuku mochinya di sini aku bungkus buah stroberi dengan red bean paste atau
atau selai kacang merah yang aku bikin sendiri. Kemudian bungkus lagi dengan adonan kulit mochinya seperti ini, dibulatkan dan tada, jadi deh, tinggal kalian potong, sajikan. Gimana, gampang banget kan bikinnya? Kalian udah bisa bikin mochi sendiri di rumah, rasanya pun enak kayak yang dijual di supermarket. Saatnya aku bilang, don't forget to try yourself. Jangan lupa follow, like, comment, and share video ini ya. Dadah! Wah, ini dia nih cara simple ngolah mie gluten free 2 bahan yang resepnya udah aku share kemarin, jadi mie pedas. Yang cara bikinnya ini gampang banget, nggak sampai 5 menit udah jadi, rasanya gurih, pedas, sedikit asam, nagih banget. Di sini aku pakai selai kacang, potongan daun bawang, bawang putih, gochugaru atau cabai bubuk, kecap asin, minyak wijen, gula, dan disiram dengan minyak kelapa panas. Nah, kalau kalian gak mau banyak minyak, bisa juga bumbunya ditumis ya, cuman agak ribet sih. Lalu tinggal kalian masukin aja mie-nya, atau bisa dituang bumbunya di atas mie kayak aku kayak gini, dan udah deh jadi. Gampang banget kan? Oh ya, next video aku bakalan share ke kalian cara bikin mie gluten free pakai tepung beras dan cara bikin kuah kaldu. Saatnya aku bilang, don't forget to share yourself. Jangan lupa follow, like, comment, and share video ini ya. Dadah!